Tadi ya, jadi di SBL itu budaya Komunikasi. komunikasi yang transparan dan feedback yang membangun tuh penting. Mhm. Karena itu membantu orang itu untuk tumbuh Mhm. tanpa dia kehilangan jati dirinya. Mmm. Salah satu attitude-nya itu harus jujur. Mhm. Kalau kamu nggak jujur, kamu mau sepinter apapun profesor, saya nggak bisa pakai kamu. Kayaknya saya ngerasa semua podcast ini intinya authenticity itu iman ya, Pak, ya? Saling Betul, percaya itu ya, Pak, ya? ya. SPL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Halo insan SBL, kembali lagi di channel podcast SBL Talks di sesi Retur. Ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Masih bareng aku Olivia, host setia Retur yang akan nemenin insan SBL untuk menambah insight baru yang tentunya inspiratif buat perjalanan karir kita semua. Nah, di episode kali ini mungkin insan SBL juga udah lihat kita akan bahas satu topik yaitu authenticity. Dan yang bikin episode ini semakin menarik nih dan mungkin jadi episode paling spesial untuk Retur di tahun ini karena kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat istimewa. Tidak lain tidak bukan adalah CEO dari PT Supraboga Lestari, Bapak Jo Hartono Susilo atau yang biasanya kita panggil Pak Jo. Halo Pak Jo. Halo, selamat siang Ya, semua. bisa hai-hai ke kamera Ya, Pak. halo. Oh, kita sangat terhormat nih ya Pak. Terima Iya. kasih banyak sudah mau hadir di podcast sederhana kami. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat. Semangat pagi. Semangat ya Pak, tetap semangat pagi meskipun udah siang ya Pak. Ya, Oke, Pak, tadi kan aku sudah informasi nih di awal bahwa kita akan ngobrolin tentang authenticity. Cuma sebelum kita masuk lebih jauh ngomongin soal topik kita hari ini, mungkin kita mau kenalan lebih jauh dulu kali ya sama Pak Jo. Aku pengen nanya nih Pak, kalau boleh diceritakan nih Pak, seperti apa sih latar belakang dan perjalanan karir Bapak sampai Bapak ada di posisi Bapak sekarang? tentu kalau posisi saya sekarang harus sekolah dulu ya. Jadi saya ini kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI. Oh, oke. Ya, jurusannya itu accounting. Oke. Nah, lalu setelah itu ngambil master juga di UI. Karena selalu masalahnya di ekonomi, jadi saya masuknya Fakultas Ekonomi lagi, Oke. ngambil MBA-nya seperti Mhm. itu. Nah, itu adalah pendidikan saya Pendidikan. S2 ya. Oke. Nah, lalu kalau karir, saya dari tingkat 3 di UI itu udah mulai kerja di kantor akuntan Mmm. publik. Dulu Mmm. namanya Arthur Andersen, Oke. sekarang Ernst& Young, Oh, berarti sambil kerja tuh, Pak, sambil sambil kuliah? kerja, Karena waktu itu permintaan akan auditor kan tahun 91 gitu, itu lagi rame-ramenya. Jadi, Oke. pokoknya anak Trisakti, anak UI, anak Untar, belum selesai kuliahnya diambil dulu, tapi bisa Oh. izin kuliah dulu, kayak gitu. Oh, oke. Tapi, pokoknya seminggu harus 40 jam, kurang lebih kayak gitu. Mhm. Nah, jadi pengalaman pertama saya masuk di kantor akuntan publik Mhm. sebagai, eee apa namanya, eksternal auditor. Oh, itu semester 3 itu, Pak? Enggak, Oh, ini tingkat oh 3 tuh jadi semester 6, oh semester 6, oke. semester 5 lah, semester Mhm 5 gitu. mhm. Setelah itu saya pindah ke Oh, Hero oke. Supermarket ya. Nah, lalu setelah selesai dari Hero, saya masuk Jarum. Mmm. Jadi masuk Jarum, itu tugas saya udah nggak ada hubungan lagi dengan ekonomi. Oh, oke. Saya ditaruh di, business development, pertama di Oh. marketing. Suruh ya urusin rokok lah pada waktu itu. Nah, kebetulan pas waktu saya masuk, selang beberapa lama itu, keluarga Jarum itu sudah memulai diversifikasi usaha. Mhm. Jadi saya tuh ditempatkan di, bisnis batubara. Oh, oke. Di bisnis batubara, lalu tambang, pertama logistik batubara, Mhm. lalu tambang, akhirnya di hutan, dan di hutannya itu saya lama, belasan tahun. Mhm. Nah, setelah itu, hutannya udah di spin off dari Jarum, saya ditempatkan di SBL.
seperti sampai saat ini, sejak tahun 2023. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah perjalanan karir saya. Wow, ini udah ke mana-mana banget ya, Pak, dan ternyata udah, ada juga pengalaman yang erat dengan posisi sekarang, tadi di Hero Supermarket, sempat buka juga store yang sebelumnya Mhm. Grand Lucky sekarang itu ya, Pak. Tapi sebenarnya yang paling, menarik juga dan kenapa salah satunya Pak Jo menjadi bintang tamu di episode Authenticity ini, adalah karena salah satunya tadi Bapak sempat mention pengalaman Bapak sebagai auditor ya, Pak, ya? Iya. Iya. Di mana kan peran ini tuh juga menuntut kejujuran dan integritas tinggi gitu. Sampai Mhm. akhirnya mungkin, Bapak bisa sampai dipercaya untuk megang, perusahaan seperti sekarang nih, Pak. Mhm. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih, Pak, kalau lihat dari perjalanan Bapak tadi nih, Pak, ada nggak sih, Pak, pengalaman yang paling berpengaruh dalam membentuk nilai-nilai pribadi yang Bapak miliki atau Bapak pegang selama, ada di dunia kerja, Pak? Jadi gini ya, ini, nggak ngomong dunia kerja dulu ya, ini kalau kita ngomong dunia yang Pribadi. umum dulu ya, Iya, bukan oke. dunia lain, Ya, dunia yang oke umum dulu. oke. Kalau dunia lain nanti beda segmen lagi nih. Jadi Heeh. kalau berbicara saya lihat ya, Mhm. kehidupan di dunia itu, orang pertama kali harus punya itu iman, Mmm, ya. Kalau kita nggak punya iman, mhm. kita nggak bisa, apa namanya, maju, nggak bisa bergerak maju atau bergeraklah. Contoh, Olive nggak percaya adanya listrik. Nah, setelah itu kamu nggak pakai charger karena oke, kamu nggak percaya adanya listrik. Kamu pernah lihat listrik? Kagak. Enggak. Tapi kamu percaya listrik itu ada. Mhm. Nah, dalam dunia kerja juga sama. Olive percaya kerja di SBL karena kamu percaya SBL akan bayar gaji kamu tiap tanggal 25. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu nggak mau kerja di sini karena, wah jangan-jangan saya nggak dibayar sebagai kerja. Mhm. Nah, SBL juga percaya sama kamu. Oh, si Olive ini akan, menghasilkan Mmm. atau berprestasi di sini. Kalau saya, oke saya bayar si Olive, lalu dia kerjanya tidur di sini, ya saya nggak punya iman sama kamu. Waduh. Ya, jadi seperti itu. Sama Mhm. sama orang tua kita juga kita sama. Mmm, Pernah lihat ibu kita melahirkan kan kagak, betul. tapi kita percaya bahwa ini adalah ibu kandung kita, Iya seperti itu. iya, Pak. Karena itu iman, ya. Mhm. Yang kedua, itu adalah masalah selalu bersyukur, Mmm. ya. Yang namanya kehidupan orang itu pasti ada perjuangan, ada kesulitan. Kalau kita kerjanya bersungut-sungut, nggak bersyukur, itu kita nggak bisa maju, nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi itu 2 hal yang umum ya. Mhm. Nah, sekarang kita ngomong tentang dunia kerja, Mhm. ya. Jadi kalau dunia kerja, saya lihat umur saya udah setengah abad Mmm. lebih, jadi saya ngelihat itu bahwa kehidupan itu kadang-kadang harapan sama kenyataan itu suka berbeda jauh kan, Mmm. seperti itulah, ya. Nah, kadang-kadang orang itu kurang sabar, kurang tekun. Mmm. Jadi, kalau kita berbicara tentang authenticity, itu pertama kita ngomong tentang ketelitian. Jadi kita harus teliti, harus sabar, Mmm. seperti itu. Karena, eee, kalau kita nggak sabar, kita nggak teliti, kita miss saja, Mhm. ini hal-hal yang, ya kelihatannya sepele, Mhm. toko ya nggak bersih dikit nggak apa-apa, tapi nggak bersih dikit itu akhirnya di-notice sama customer. Jadi pengalaman yang buruk. Cukup satu pengalaman buruk aja orang kapok, Mmm. cukup satu. Kita berbuat baik kan ada kata pepatah, panas di dalam setahun cukup dibayar dengan hujan sehari, Mmm. kan seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua, itu adalah masalah kejujuran, Mmm. ya. Jadi, saya sebagai auditor juga dan saya lihat di setengah abad usia saya, itu pertama kita harus jujur Mmm. sama orang, harus jujur, nggak boleh tutup-tutupin ya. Mhm. Lalu yang kedua, kita juga harus teliti dan sabar. Itu Mmm. kurang lebih seperti itu. Mmm, oke oke. Mhm.
Berarti kalau tadi yang aku tangkep nih Pak, kalau nilai personal maybe di dunia bukan kerja gitu ya, pertama yang paling penting adalah iman dan rasa bersyukur gitu ya Pak. Ya, Tapi kalau kita udah mulai masuk ke dunia kerja, bisa dikaitkan dengan bahwa kita harus tekun ya Pak, iya, bersabar dan juga, harus jadi pribadi yang jujur gitu ya Pak. betul. Oke, nah tadi itu nilai-nilai, pribadi yang Pak Jo pegang dalam, dunia kerja dan dirinya Pak Jo sendiri gitu ya. Mungkin kita sekarang akan masuk ke segmen berikutnya di mana kita akan bahas lebih jauh tentang authenticity itu sendiri ya, Pak. Nah, kan authenticity sering banget disebut sebagai salah satu nilai yang penting untuk dimiliki oleh seseorang di tempat kerja gitu ya, Pak. Mungkin masih banyak orang yang belum benar-benar paham nih apa maksudnya, authenticity dan biasanya orang cuma mengartikan authenticity itu jadi diri sendiri, Pak. Misalnya berani menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, tidak berpura-pura, tapi mungkin sebenarnya makna authenticity itu bisa jadi lebih luas lagi gitu. Kalau menurut Bapak sendiri nih, Pak, apa sih arti authenticity bagi Bapak? Tadi ya, kepercayaan itu kan masalah iman Mhm, orang lain, ya. mmm, Bagaimana kita bisa beriman sama orang lain, kita bisa percaya sama orang lain kalau orangnya ini nggak terbuka, ini bener Pak, tertutup, bener. semuanya didiem. Makanya saya pada waktu pertama kali join di sini, ada morning prayer waktu itu ya. Iya. Nah, saya katakan bahwa kita itu perlu yang namanya konflik. Mmm, Jadi the good leader must make the good stress. Harus dibuat stres, tapi stres yang baik ya, jangan yang stres terlalu stres banget, heeh, akhirnya nanti orang bisa patah, heeh heeh, bisa bunuh diri atau apa gitu, itu nggak baik. heeh, Tapi harus dibuat good stress, mmm, seperti itu. Nah, jadi kita harus punya keterbukaan, mhm, ya. Dan di dalam perusahaan, kalau semuanya setuju, setuju, mhm bagus, bagus, akhirnya kita kadang-kadang overlook, bener, ya. mhm Tapi kalau ada konflik, misalnya, oh HCD sama siapa gitu loh, mhm berarti saya tahu bahwa 2 orang ini, departemen ini bekerja, mhm. tapi semuanya harus punya point of view. Peduli gitu ya Pak Kita terhadap harus apa peduli, yang betul. dikerjakan, bener, Jadi itu mhm keterbukaan, mhm ya. Lalu jujur, mhm apalagi kan saya sudah katakan berkali-kali di dalam, eee, SBL, bahwa saya itu nggak butuh orang yang pintar-pintar banget, karena bisnis ini bukan rocket science bisnis. mmm, Saya itu butuh orang yang punya attitude, yang jujur. mhm Nah, mhm salah satu attitude-nya itu harus jujur. mhm Kalau kamu nggak jujur, kamu mau sepintar apapun profesor, saya nggak bisa pakai kamu. mhm mhm, Masalahnya satu, saya nggak percaya kamu. iya. Ngomongnya ini bener apa kagak aja saya nggak bisa nilai, bagaimana saya bisa percaya? Kalau udah nggak ada iman, nggak ada relationship. Oke, Kita percaya punya pasangan, pacar atau suami atau istri, ini nggak selingkuh. mmm, Tapi kalau kita nggak percaya, oh jangan-jangan ini selingkuh. Ya hubungan bubar. betul. Ya, seperti itu. Oke, berarti kalau makna besar tentang authenticity tadi tuh sebenarnya iman tuh bisa di-translate sebagai authenticity ya, Pak, ya? Ya, kurang lebih Kal seperti itu. iya, kalau udah nggak ada kepercayaan, nggak akan bisa moving forward untuk kerja lebih lanjut Betul, gitu ya, betul, Pak? betul, Iya, oke. Nah, tapi kan kadang nih Pak, bersikap apa adanya, jujur, itu kedengarannya kayak secara teori, secara konsep mungkin mudah gitu ya Pak. Tapi ketika kita masuk ke tekanan di dunia nyata, di dunia kerja gitu, kadang ada situasi yang menantang yang membuat kita tuh sulit mungkin mempertahankan sikap authenticity tersebut nih. Nah, kalau menurut Bapak, gimana sih Pak cara kita mungkin bisa menumbuhkan atau memperkuat, authenticity dari dalam diri kita, dan mungkin bisa dicontohkan dalam mungkin sikap-sikap kecil dalam sehari-hari apa nih Pak yang bisa mungkin mulai kita lakukan? seperti yang saya sudah ngomong di morning prayer, seperti itu ya. Mmm, Jangan kita itu seperti menyembunyikan kotoran atau debu itu di bawah karpet. mhm, Sampai akhirnya ketahuan dan tuh karpet udah jamuran, udah mesti heeh, dibuang tuh mhm karpetnya mhm semua, ya. Jadi, pertama ya yang hal-hal yang kecil kita tuh berani ngakui kekuatan kita, keterbatasan kita, kita harus ngomong, seperti itu. mmm, Karena kita ini di sini adalah jadi saya sekali lagi saya katakan ya, karena saya juga berasal dari Jarum,
Jarum itu gaya manajemennya itu beda dengan yang lain. Tapi gaya manajemen Jarum itu adalah gaya manajemen serigala. Waduh, gimana Kalau tuh, Pak? ada satu mangsa, Mhm. dikerubutin sama serigalanya banyak, satu pack. Nah, jadi gaya manajemen kita tuh seperti itu. Saya juga percaya gaya manajemen ini yang baik, Mmm. ya. Karena kadang-kadang saya itu bisa overlook, Oke. kelewatan Mhm gitu loh, mhm mhm mhm. miss. Nah, kalau misalnya ada banyak pendapat, kan bagus. Tapi ini semua orang harus aktif, Oh, oke. ya. Semua orang harus ngakuin, nggak ada, nggak perlu takut salah. Mhm Ngomong aja mhm. seperti itu, ya. Jadi, Jangan disembunyi-sembunyikan ya, betul, Pak, karena kalau ada saya percaya kesalahan. nih, ini ada satu kata nih dari pemimpin rohani. Jadi kalau kita pintar dan kita merasa diri kita pintar, itu sudah celaka 13. Wow, oke. Lu pinter dan merasa diri lu pinter itu udah celaka 13. Mhm. Tapi kalau lu goblok dan merasa diri lu pinter, lu udah nggak bisa dibetulin, Oke. ya. Jadi Mhm. kalau di dalam pemimpin rohani kan begini, kita ini orang berdosa tapi mengaku dirinya paling suci. Ya Mhm. udah, Tuhan pun udah, wah ini Udah angkat ampun, tangan ya, udah Pak? angkat tangan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi tadi ya, bahwa eee, kita ngakuin kelemahan, kekuatan kita. Jadi karena kita ini tim, kita keluarga, kita kan nggak panis. Mhm mhm. Kita berusaha memperbaiki. Mmm. Ini kita harus kasih training yang apa, seperti itu. Sebetulnya kalau saya mau pakai cara sadis bisa. Saya nggak happy sama kamu, saya coret, Mmm. ganti yang lain, Mhm. seperti itu. Tetapi saya kasih tahu, yang namanya cari orang baru, saya mungkin bisa dapetin orang yang jauh lebih pintar daripada Olive. Mungkin di luar sana 8 miliar orang, kan penduduk bumi kan ada 8 miliar. Itu Betul. 8 miliar itu mungkin lebih pintar daripada saya. Tetapi yang namanya kerja, itu ada yang namanya masalah chemistry, Mmm. ya. Setuju, Belum Pak. tentu kan kamu kalau mau cari pacar yang ganteng, kamu cari itu kayak Brad Pitt atau BTS. Iya. Tapi kan belum tentu chemistry-nya bener. Seandainya dia mau pun belum tentu ada chemistry. Betul betul, Seperti Pak. itu ya. Nah, Iya. jadi itu tadi. Nah, jadi apa sih perilaku dan sikap kecilnya? Itu pertama misalnya kita harus nepatin janji. Oke. Nah, itu khususnya pada waktu diperiksa sama internal audit, nah ini ada langkah perbaikan. Kalau janji misalnya 3 bulan, ya usahakan penuhin itu 3 bulan. Oke. Kalau nggak bisa memenuhi janji itu, ya kasih alasan yang jelas, kenapa, misalnya lebih sibuk apalah gitu loh, ya. Lalu kita harus memberi feedback dengan tulus Mhm kepada orang lain. mhm. Kalau enggak kita nggak tahu, ini kekurangannya apa. Misalnya nih, podcast, gara-gara Olive berbicara sama saya, takut, padahal ngomongan saya kayak kereta api, cepet gitu. Kan harus dikasih tahu, "Pak, Bapak ngomongnya ya," kan ini feedback yang tulus, yang baik. Nggak apa-apa, Pak, "Bapak," bisa diedit, Pak, soalnya. nanti diperlambat ya. Iya, bisa diperlambat. Seperti itu, "Bapak ngomongnya jangan kayak kereta api ya, lain kali," kan seperti itu, Iya. ya. Lalu juga mengakui kesalahan, Mmm. karena tadi yang paling celaka itu adalah udah bodoh, lu merasa diri lu pinter, itu udah Mmm. susah. Oke oke, I see. Ini berarti kurang lebih kalau aku summary ada 3 hal ya, Pak, tadi Mhm, mengakui kesalahan, tidak menutup-nutupi ya, Pak, ya, kalau mhm, misalnya salah apa, karena kita sama-sama di sini mau develop satu sama lain, memberikan feedback yang baik juga gitu, mhm. Pak. Oh, saya bisa tambahin lagi ya, Mhm. pada waktu kita kerja di suatu perusahaan, kita harus menanggalkan semua baju-baju kita. Mmm. Baju Olive, baju Joe Hartono itu harus ditinggalkan. Kita harus pakai baju yang sama tuh baju SBL, Mmm. seperti itu. Karena bajunya sama, ya kita harus saling percaya, Mhm. lalu terbuka, ya. Oke. Mungkin menanggalkan baju masing-masing tuh lebih ke bukan lagi kepentingan diri kita masing-masing. Satu perusahaan punya objektif yang Mhm, sama gitu ya. Kita membawa diri kita sebagai bagian orang-orang yang emang mau mendukung ke arah yang sama gitu ya, Pak, ya. iya, Iya, sama yang tadi saya lupa mention juga Bapak sempat mention mengenai menepati janji. janji gitu ya, Pak. Jadi kayak misalnya tadi contoh audit misalnya dijanjikan untuk melakukan perbaikan 3 bulan ya, upayakan tetap melakukannya sesuai dengan waktu gitu ya. Oke oke, Pak. Itu sebuah insight yang sangat,
praktikal ya, bisa mulai kita terapkan dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari juga. Nah, lanjut nih Pak, selain dari mungkin diri kitanya sendiri juga, yang bisa menunjang sikap authenticity ini, tapi kan lingkungan kerja juga most of the times berpengaruh gitu ya, untuk membentuk bagaimana kita bersikap. Nah, kalau menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak lingkungan kerja yang bisa membantu setiap orang merasa aman dan nyaman untuk bisa bersikap otentik? Ya, jadi lingkungan kerja yang pertama tentu tadi ya, harus saling percaya, harus punya iman, itu dia. Kalau kita nggak percaya bahwa orang ini menghasilkan kebaikan buat kita, kan kita juga perilakunya udah negatif Iya. sama orang tersebut, ya. Lalu yang kedua, ya tentu tadi kita terbuka, ya. Dan yang ketiga itu harus respect, harus Mmm, ngehargain. mhm. Kadang-kadang kita itu berbicara itu juga selain kata-kata, itu pitching-nya, nada bicaranya juga harus diperhatikan. Kadang-kadang Mmm, orang dengan nada bicara yang tinggi, itu padahal tujuannya baik, nanti bisa hasilnya beda. mhm, bener Nah, bener bener. lalu kalau kita punya rasa menghargain ke orang lain, tentu kan kita juga ngejaga ini, bahwa ini kita hargain, kita koreksi, tujuannya buat kepentingan bersama. Nah, jadi kalau kalau kerja gitu ya, pesan saya juga satu nih, masalah untuk saling menghargai itu jangan baperan Mhm orangnya. mhm mhm. Jangan dikasih, kan ada orang yang kalau dimarahin dablek, lu marahin ya cuek aja, gitu-gitu Heeh aja. heeh. Ada orang yang disenggol bacok, disenggol dikit dibacok gitu loh. Heeh heeh. Ini 2 titik ekstrim sebetulnya yang parah, ya. Mhm. Yang namanya kita berorganisasi, itu harus jangan baperan gitu Mhm. loh, Mungkin ya. nyambung ke yang tadi kali ya, Pak, udah bukan pakai ego sendiri lagi gitu Betul, ya. Ketika ditegur itu tuh jangan baperan gitu ya, Pak, itu bisa mhm, menciptakan satu lingkungan kerja yang mungkin orang jadinya bisa lebih nyaman untuk jadi dirinya sendiri, jadi lebih betul, jujur. Dan balik lagi sih, kayaknya saya ngerasa semua podcast ini intinya authenticity itu iman ya, Pak, ya, saling betul, percaya itu ya, Pak, ya, iya, dasarnya ya. Oke nih, Pak. Kalau misalnya dari pengalaman Bapak sendiri, Bapak mungkin, eee, pernah kan perjalanan kerja Bapak udah panjang gitu ya. Mungkin Bapak pernah kali ya ada di lingkungan kerja yang mungkin nyaman gitu dan sampai Bapak akhirnya bisa jadi diri sendiri dan bersikap lebih otentik. Kira-kira apa sih, Pak, kalau dari pengalaman Bapak dampak terbesar yang muncul ketika seseorang mungkin, lingkungan kerjanya tuh otentik semua atau orang tersebut menunjukkan sikap otentik di tempat kerja, baik mungkin dampaknya bagi diri sendiri maupun bagi perusahaan, Pak. ya jadi gini ya, tentu yang namanya organisasi di mana-mana, apalagi perusahaan, itu kita harus mementingkan yang namanya atau berpikir konsep dasarnya itu adalah PPT. Apa tuh, P Pak? yang pertama itu adalah people, Oke, yang kedua proses, mmm, dan yang ketiga itu teknologi, mmm, ya. Nah, berbicara tentang people, satu yang berdampak terhadap authenticity itu adalah leader. oh, oke, Jadi mau sistem yang sebagus apapun, contohnya di Amerika sekarang, ya, sistemnya bagus. mmm, Katanya monyet pun kalau jadi presiden, itu negara tetap jalan, karena sistemnya bagus, iya iya, seperti itu ya. heeh, Tetapi leader itu di mana-mana tetap dibutuhkan. mmm, Bahkan Napoleon Bonaparte, dan sekarang dikutip sama Pak Prabowo, presiden kita, mhm, itu pernah mengatakan, "Lebih baik sekumpulan anjing dipimpin oleh seekor singa, mmm, daripada sekumpulan singa dipimpin oleh seekor anjing." Nah, ngerti kan? Berarti leader itu sangat sangat penting. penting. Jadi leader itu berperan besar. Walaupun sistemnya bagus, prosesnya bagus, tadi saya bilang monyet bisa jadi pemimpin, tapi pemimpin itu tetap penting. Penting, Ya, jadi pemimpin itu berperan besar untuk memberi contoh, mhm, ya. Apalagi kita ini adatnya timur. Timur itu kan dia lebih ngelihat pemimpinnya, mhm mhm, ya. Makanya kita lihat tokoh-tokoh misalnya kerohanian gitu, pondok pesantren atau gereja, itu kan dilihat tokohnya itu penting. Jadi
itu bisa memberi contoh itu kejujuran, konsistensi antara tindakan sama ucapannya. Mhm. Karena permasalahan dari umat manusia, apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan tuh suka beda, Bener bener, ya. Pak, Nah, iya. jadi itu harus selaras Oh, ucapan sama tindakannya, jangan cuman omdo doang, mhm. kurang lebih seperti itu, Oke ya. oke, Pak. Jadi dan pemimpin itu berperan besar. Mmm, Nah, lalu saya di sini juga atau sebagai pemimpin ya, ini pemimpin toko, pemimpin-pemimpin di departemen, mhm. di head office, itu harus menciptakan ruang untuk berpendapat, Oke. ya. Salah satu kejelekan dari bukan salah satu, mungkin kejelekan daripada otoriter, dia tuh tidak memberikan ruang untuk itu. Mhm. Akibatnya nggak ada kritik, Mmm, nggak ada input, orang takut semua. mhm Kalau misalnya orang sudah nggak berani bicara, udah nggak ada kemajuan. mhm. Kan kamu yang paling pinter. Dan saya udah bilang, lu pinter dan lu pinter dan berasa dirinya pinter, itu udah celaka 13. Apalagi kamunya goblok. Mhm Udah nggak bisa dibetulin, udah mhm. finish. Mhm. Ya, jadi kita tuh harus menciptakan budaya komunikasi. Jadi Mmm, podcast-podcast ini bagus ya. Jadi dulu kalau misalnya saya kerja di Jarum, even pemimpin kita, BOC kita, ini duduknya bareng-bareng staff ini mmm. kayak di lantai 6 gitu loh. Oh, Jadi oke. semuanya enak, Mhm saling mhm. kenal Mhm gitu. mhm. Jadi budaya Komunikasi ya, Pak? komunikasi kita nih sekarang saya juga susah. Mmm, Dulu waktu di hutan paling juga saya mungkin agak kesulitan ketemu staf-staf di hutan. Tapi kalau di head office kita tuh kayak keluarga karena saya duduk di situ juga. oke. Tinggal, "Hei, bagaimana kabarnya? Sudah makan?" "Sudah," gitu. Mmm, Tadi ya, jadi di SBL itu budaya komunikasi. komunikasi yang transparan dan feedback yang membangun tuh, penting. Mhm, Karena itu membantu orang itu untuk tumbuh mhm. tanpa dia kehilangan jati dirinya. Mmm, Ya, seperti itu. Nah, kalau karyawannya udah aman untuk menjadi dirinya sendiri, dia itu akan berani berinisiatif setuju. untuk dan berkontribusi dengan tulus. Mhm mhm. Karena kalau nggak ada inisiatif, itu saya kayak punya robot. Mhm. Nah, kalau misalnya punya robot, kan sekarang banyak AI robot gitu Mhm. ya. Ya kan ngapain saya pakai pakai orang, ya pakai robot aja, Bener seperti bener itu. bener Karena bener. robot itu nggak ada inisiatifnya, seperti itu ya. Mhm mhm. Mhm, Oke, peran leader juga sangat penting ya, Pak, untuk betul membangun budaya ini dan budaya komunikasi, di mana betul mungkin harusnya batasan antara karyawan tuh kalau bisa udah nggak ada gitu ya, Pak, biar lingkungannya jadi nyaman dan tadi karyawan bisa mulai jadi diri sendiri dan menyebarkan tadi positif inisiatif yang bisa berkontribusi betul. ke perusahaan gitu. Oke. Wah, thank you, Pak. Kita udah lumayan dalam nih ngupas soal Iya, authenticity. Sebenarnya ada satu segmen, Pak, sebelum penutup. hmm, Ini adalah segmen surprise yang kami tidak briefing ke Bapak, apalagi? yaitu, games dan cooling down session, Pak. Jadi kita akan main games dulu sedikit. Ini games-nya, gampang aja, Pak. Nama games-nya adalah Authentic Check, Pak. Jadi authentic check ini adalah nanti saya akan kasih 5 situasi ke Bapak. Dari tiap situasi itu nanti Bapak tolong berkomentar ya, Pak, apakah itu situasi yang autentik atau tidak autentik. Nanti misalnya nih, saya habis bacain situasi pertama, menurut Bapak situasi itu tidak autentik. Mungkin bisa kasih komen sedikit juga kenapa tidak autentik, gitu ya, Pak. Mhm, Ini gamesnya jawab jawab cepet sih ya, Pak, ya, berpikir cepat nih, tanpa briefing ya, insan SBL. Oke, biar kita nggak pusing, kita main games dulu, authentic check. Situasi pertama, Pak. Saya bilang setuju di rapat, tapi setelah itu saya ngomong ke teman kalau sebenarnya saya kurang setuju. Menurut Bapak ini otentik atau tidak otentik? tidak. Kenapa tuh, Pak? Karena itu seperti ngomong di belakang ya, itu kayak orang pengecut. Kalau ngomong, ngomong di depan, Bener. ya. Rapat itu kan musyawarah ya, justru Betul, dan harus setelah leader-nya ketok palu, harus kan misalnya banyak pilihan nih, A mhm sampai Z, lu mhm, jalanin yang A atau B, heeh, ya berarti itu udah leader-nya ngomong, ya berarti harus dipatuhin. iya, Berarti dia udah menilai segala
macam penilaian, Hmm. ya. Oke, berarti situasi pertama tadi tidak autentik ya. Oke, situasi kedua nih Pak. Saya mengaku ke atasan bahwa saya butuh waktu tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut Bapak autentik atau tidak autentik? Otentik. Kenapa tuh Pak? Tadi kan saya seperti katakan, authenticity itu kita mengakui keterbatasan kita, Mhm, ya. Dan, kadang-kadang mungkin ada halangan, atau misalnya kadang-kadang, atasannya juga overlook, mhm, nah dia nggak tahu mhm. kondisi di bawahnya bagaimana. Itu otentik. Jadi jujur ya Pak kalau memang Iya kesusahan gitu ya. iya. Oke, situasi kedua berarti autentik. Situasi ketiga, saya sering bilang nggak apa-apa ke rekan kerja. Padahal dalam hati saya merasa terganggu. Menurut Bapak itu autentik atau tidak autentik? Nah ini, kalau sebelum saya jawab, itu sama seperti kamu dibully sama Aduh, teman-teman kamu. mhm mhm. Ditanya sama guru, "Nggak apa-apa," tapi dalam hati, "Wah, gue dibully," seperti itu. Ya Mhm, tentu aja tidak otentik, tidak otentik ya Pak, seperti itu. karena tidak berani jujur gitu ya Pak? Iya, Oke, tidak otentik ya situasi 3. Situasi 4, saya memberi feedback ke tim dengan jujur, tapi juga dengan empati dan cara yang membangun. Menurut Bapak ini otentik atau tidak otentik? iya otentik. Karena tadi ya, authenticity itu salah satu komponennya itu ada respect. Hmm, Jadi, kita itu harus ngehargain atasan, harus ngehargain rekan-rekan sesama kita, dan ngehargain yang bawahan kita juga. Jadi tentu saja harus simpatik caranya. oke. Situasi terakhir nih, Pak. Akhirnya. Akhirnya ya, Pak. Oke, terakhir. Saya selalu menepati janji kecil seperti hadir tepat waktu atau menyelesaikan tugas sesuai komitmen. Menurut Bapak ini otentik atau tidak otentik? Otentik. Iya. Karena, eee, orang hidup ya, kadang-kadang punya banyak ide besar, punya banyak mimpi besar, tapi satu kekurangannya, dia nggak pernah disiplin, Iya, setuju, Pak. ya. Banyak orang yang kadang-kadang dia nggak disiplin makan, Mhm. ya, akhirnya obesitas atau kena penyakit. Jadi disiplin itu ya penting, ya kita harus bangun dari hal-hal yang kecil. Bagaimana kita mau dikasih hal yang besar atau kita mau melakukan hal yang besar, lah dikasih hal yang kecil aja nggak dia lakukan. Kita, eee, lulus pendidikan S1 memang, jangan S1, saya udah kasih tahu. Kita itu menempuh pendidikan berapa tahun, gitu kan. Heeh. Banyak yang bilang 4 tahun, no, mengenyam bangku pendidikan itu dari TK. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, SMA, 3 tahun, 6 tambah 6, 12, tambah 3 tahun, 15, TK misalnya setahun, 16 tahun kita berpendidikan, Mmm. ya. Jadi, itu melalui proses yang panjang, seperti itu. Jadi, proses yang panjang itu, pendidikan yang jalurnya panjang, ya berarti tadi, harus butuh kesabaran, Mmm. seperti itu. Disiplin dan sabar ya, Pak, ya? Betul, Betul. karena nggak ada yang dalam sekejap Langsung jadi gitu langsung ya? jadi, nggak ada. Betul. Ini saya juga tertampar nih ya. Biasanya kalau mau tahun baru, Pak, orang pada mulai daftar gym. Nanti tengah Hmm, tahun udah nggak konsisten betul, gitu. itu karena itu sebetulnya ya masalah manusia. Iya, Jadi masalah manusia. Manusiawi lah, Pak. disiplinnya ya Iya. disiplinnya kadang-kadang ya kendor ya. Oke, berarti kalau misalnya tadi pernyataannya menepati janji, hadir tepat waktu, itu masuk ke otentik ya, Pak, karena Mhm. tadi disiplin. Oke, segitu aja, Ya, Pak, terima kasih segmen semua. Ya, Masih ada satu segmen lagi, Pak. oke. Terakhir, Pak. Terakhir, Pak, ya. Ini kan tadi selesai kita games, kita akan masuk ke segmen terakhir yaitu closing, Pak. Sebelum kita tutup podcast hari ini, kalau Bapak bisa menyampaikan satu pesan untuk seluruh insan SBL tentang pentingnya bersikap otentik, apa yang mau Bapak sampaikan, Pak? Ya, tadi ya, kita harus punya iman dan respect sama orang lain, itu saja. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain kalau kitanya nggak merespek orang itu, kita nggak berperilaku jujur sama orang itu, kita nggak terbuka, kan kamu nggak mungkin ketemu sama, tukang bakso, "Oh saya percaya sama kamu."
pinjemin duit, mau kasih, mau berapa, 500.000, kan kamu nggak mungkin. Iya, betul. Dia harus ada interaksi, dia harus nunjukin simpatik sama kamu, baru kamu mempercayakan uang 500.000 yang dia mau pinjam itu. Betul. Kan seperti itu. Berarti mulai dari diri sendiri dulu ya, Harus Pak? dari diri sendiri dulu, ya, baru keluar. Orang lihat, oh orang ini memang patut dipercaya dan patut dihargain, Ya. seperti itu. Oke, iman dan respect dan mulainya dari diri sendiri dulu ya. Oke, terima kasih Terima banyak kasih. Pak Jo untuk Ya. sesi podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh insan SBL yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa share ke rekan kerjamu dan pastikan kamu sudah subscribe di YouTube channel SBL Talks dan follow Instagram live @SBL. Kalau misalnya kamu lebih suka dengerin aja nih podcastnya nggak sambil nonton, tenang, kita juga ada di Spotify di channel SBL Talks. Kamu bisa langsung search aja sesi Retur. Nah, sekali lagi Pak, terima kasih banyak kasih. untuk waktunya, inspirasinya tentang authenticity hari ini. Pastinya yang nonton semuanya juga udah semakin pintar dan semakin paham gimana caranya menerapkan authenticity dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai jumpa lagi di podcast SBL Talks Retur di episode berikutnya. See you!